Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri Kabangan, Surabaya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun 2025. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah paparan dari peserta. Yang keempat adalah tanya jawab. Yang kelima ada arahan dari mentor. Keenam adalah penandatanganan berita acara seminar. Yang ketujuh doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Yang kedelapan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kabangan, Ibu Sri Andayani SPD. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Esther atas waktu yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Selamat untuk Pak Ahmad. Yang kedua, ucap syukur yang tiada henti kita ucapkan kepada Allah karena atas limpahan rahmatnya. Dan yang selanjutnya, saya pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Ahmad. Pada akhirnya ini adalah salah satu bentuk kegiatan MOO
expose yang terakhir untuk bisa dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penjenengan selama mengikuti kegiatan, dan kami berharap apa yang penjenengan ambil nanti di dalam masalah ini bisa terrealisasi di sekolah kita dengan segala kebaikan yang penjenengan rencanakan untuk kemajuan sekolah kita. Dan untuk teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama nanti mengikuti semua paparan yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad, yang intinya adalah mengambil situasi sekolah yang saat ini mungkin ada hal yang kurang, dan dengan penelitian Pak Ahmad, pengamatan Pak Ahmad, nanti harapan kita semuanya bisa menjadi jauh lebih baik untuk sekolah kita. Mungkin hanya itu. Selamat mengikuti kegiatan seminar hari ini, semoga lancar dan intinya nanti kita bisa membuahkan hasil untuk kemajuan sekolah kita, dan juga untuk Pak Ahmad agar jauh lebih semangat lagi sebagai PPKK, yang mana ini adalah bentuk pertanggungjawaban dengan di dunia bagi akhirat. Itu ya Pak Ahmad. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Meninjak acara berikutnya, yaitu paparan dari Bapak Ahmad Suribyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati kepala sekolah SD Negeri Kapangan, Ibu Siti SPT, dan Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri Kapangan, saya hormati yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan banyak berbagai macam kenikmatan yang kita terima. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, pada seminar ini, saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PTKK tahun 2025. Saya yang menyampaikan, Ahmad Suribyo SPT. Profil saya, Ahmad Suribyo, NIK-nya tersebut golongan 9, jabatan guru PAI, hari pertama, unit kerja SD Negeri Kapangan, Kota Surakarta. Maksud dan ujian orientasi yang pertama, peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Lanjut saja. Ketiga, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ada visi pemerintah Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang
ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Adapun misi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta: 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya membidangi pelayanan. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Program strategis Dinas Pendidikan: 1. Program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, pembinaan sekolah adiwiyata. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan guru. Yang kelima, digitalisasi pendidikan. Visi SD Negeri Kabangan: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, berbudaya, berwawasan dokter, serta peduli lingkungan. Misinya: 1. Membimbing peserta didik untuk melaksanakan ajaran agama. Yang kedua, menumbuh kembangkan rasa disiplin dan kreativitas peserta didik secara mandiri. Yang ketiga, membentuk insan yang cerdas dan berkarakter. Yang keempat, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang kelima, menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau. Ada tujuan SD Negeri Kabangan yaitu sesuai dengan visi dan misi sekolah, maka tujuan SD Negeri Kabangan pada tahun ajaran 2024-2025 sekolah mengantarkan peserta didik untuk: A. Mendidik anak tentang kecakapan hidup. B. Menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. C. Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan istiqomah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Bab 4, rencana dan hasil kerja P3K, identifikasi isu. Ini yang menjadi pokok dari apa yang saya bahas, yaitu rendahnya kemampuan hafalan bacaan sholat pada peserta didik SD Negeri Kabangan, tentunya yang beragama Islam. Isu yang diangkat adalah kemampuan bacaan sholat yang rendah pada peserta didik, sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan hafalan bacaan sholat. Kami mengambil judul yaitu penerapan sholat duha dengan bacaan nyaring di SD Negeri Kabangan Kota Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua merencanakan atau merancang aktualisasi, yang ketiga membuat aktualisasi, 4 melaksanakan aktualisasi, yang kelima melakukan evaluasi aktualisasi. Identifikasi isu, tahap kegiatan
yaitu mengidentifikasi alasan rendahnya kemampuan hafalan bacaan sholat dengan wawancara atau pretest secara lisan kepada anak-anak. Adapun output atau hasilnya yaitu mendokumentasikan hasil pretest hafalan bacaan sholat peserta didik pada sebuah buku untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan. Adapun kontribusi terhadap visi misi itu meningkatkan kualitas peserta didik. Merencanakan atau merancang aktualisasi tahap kegiatan, berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, menyusun rencana kegiatan yang dapat meningkatkan hafalan bacaan sholat peserta didik. Output atau hasil menghasilkan rencana pelaksanaan program, kontribusi terhadap visi misi, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, khususnya bidang pendidikan. Next, membuat aktualisasi tahapan kegiatan, yaitu membuat jadwal pelaksanaan sholat duha untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 6. Output atau hasil jadwal disahkan oleh kepala sekolah dan diberlakukan sesuai dengan jadwal. Kontribusi terhadap visi misi meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, khususnya bidang pendidikan. Selanjutnya, melaksanakan aktualisasi tahap kegiatan, yaitu mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan sholat duha. Output atau hasil peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan praktek sholat duha dengan suara nyaring. Kontribusi terhadap visi misi meningkatkan hafalan bacaan sholat itu relevan dengan visi misi khususnya bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi aktualisasi tahap kegiatan, itu mengevaluasi hasil praktek sholat duha dengan bacaan nyaring, mengevaluasi bacaan sholat peserta didik secara periodik di dalam kelas pada pelajaran PAI, kemudian memotivasi siswa agar lebih semangat menghafal bacaan sholat. Tentunya peserta didik mendemonstrasikan bacaan sholat di depan guru ketika pelajaran PAI. Peserta didik termotivasi untuk menghafal karena diadakan evaluasi bacaan sholat secara individual. Adapun kontribusi terhadap visi misi meningkatkan hafalan bacaan sholat relevan dengan visi misi khususnya bidang pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Itu tadi sedikit paparan dari saya tentang pelaksanaan sholat duha yang dilaksanakan secara nyaring, secara keras, ya, sehingga membuat anak-anak kita insya Allah menjadi lebih hafal karena dilakukan sholat bersama-sama, menjadikan daya ingat mereka tambah dan juga lisan mereka terbiasa dengan bacaan tersebut sehingga mudah untuk mengulang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan seminar orientasi, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Bapak Ahmad Sudibyo. Meja acara berikutnya yaitu tanya jawab ataupun diskusi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya kaitannya dengan hasil orientasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo Bu Nini kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi yang telah Pak Ahmad katakan tadi dengan judul penerapan sholat duha dengan bacaannya ini, gitu ya Pak ya. Nah, saya ada pertanyaan, apa relevansi antara peningkatan hafalan bacaan sholat ini dengan visi misi SD Negeri Kabangan? Terima kasih. Langsung, monggo. Monggo Pak Ahmad bisa langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada relevansi dengan tema yang saya angkat dengan visi misi SD Negeri Kabangan, yaitu tentang peningkatan bacaan hafalan bacaan sholat untuk anak-anak. Itu yang pertama tentang visi, ada relevansinya dengan visi SD Negeri Kabangan, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Jadi anak-anak kita kita didik, kita dorong agar beriman dan bertakwa. Salah satunya adalah dengan cara mereka kita ajari, kita didik sehingga mereka hafal bacaan sholat, yang mana sholat itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Itu sarana kita bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun relevansi dengan misi adalah yaitu sesuai dengan misi SD Negeri Kabangan. Yang pertama yaitu membimbing peserta didik untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi sangat relevan sekali Bapak Ibu dari tema yang saya angkat dengan visi dan misi SD Negeri Kabangan. Begitu Ibu ini. Terima kasih. Demikian Bu Rini untuk jawaban dari pertanyaan Ibu kaitannya dengan relevansi sholat bacaan dengan visi-visi dengan SD Negeri Kabangan. Jadi sangat berhubungan ya Bapak Ibu, karena visi kita adalah salah satunya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, salah satunya dengan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dalam hal ini adalah siswa yang beragama Islam. Berikutnya, apakah masih ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah, tidak ada. Cekap, cukup untuk diskusi hari ini. Untuk pertanyaan, bukan diskusi, yang lebih ke pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk sesi yang berikutnya, yaitu tindak lanjut atau refleksi dari mentor kita, Ibu Sri Andayani SPD. Untuk waktu dan tempat kami, silakan. Terima kasih untuk yang kedua, Kak Bu Esther, yang mana di sini saya hanya akan memberikan sedikit refleksi ya Kak, kagum penjenengan utamanya dan juga untuk semua peserta yang mengikuti seminar. Yang pertama di sini Bu hanya berpesan seperti yang penjenengan aturkan di depan tadi, bahwa mampu memahami tugas sebagai ASN. Monggo penjenengan sudah semakin maju ke depan, sudah bertambah harinya menjadi seorang ASN. Kami berharap lebih solid sebagai ASN, mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar sebagai ASN. Pak Ahmad, itu pesan saya secara pribadi kepada penjenengan, karena sekali lagi sudah banyak mempelajari ilmu yang didapatkan di dalam kegiatan MOOC ini. Untuk selanjutnya dengan materi yang penjenengan angkat, yaitu bahwa kita berusaha untuk menjadikan sekolah ini
utamanya siswa ini hafal dengan bacaan surat pendek, bacaan sholatnya, itu salah satu bentuk atau cara di dalam perwujudan misi kita atau visi kita terwujudnya peserta didik yang beriman. Itu kami harap bisa benar-benar menjadi terwujud kepada anak-anak, karena pada kenyataannya bahwa sholat itu adalah sebagai fondasi dasar sebagai umat yang beragama. Monggo nanti apabila ada anak-anak di dalam kegiatan yang penjenengan rencanakan dan sudah kita laksanakan tentang sholat duha itu sebagai cara atau alat atau wadah untuk bisa menjadikan alat itu bisa terwujudnya bahwa anak-anak bisa hafal dengan bacaan sholat, silakan di setiap kegiatan itu ada evaluasi bagaimana kemajuan anak-anak. Paling tidak 2 atau 3 bulan sekali itu ada evaluasi, karena saya yakin kalau dilaksanakan di keseharian dengan bacaan nyaring, insya Allah itu akan semakin lebih melekat hafal. Apabila nanti memang anak-anak sudah hafal, kami berharap juga ada tambahan surat-surat pendek, karena surat pendek itu juga sebagai kelengkapan di dalam sholat. Itu kami harapkan agar anak-anak itu apabila nanti sudah lulus dari SD Negeri Kabangan itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan bacaan dan gerakan yang benar. Pesan saya hanya itu sebagai bentuk evaluasi atau juga refleksi dari yang penjenengan lakukan. Itu saja Pak Ahmad, jauh lebih semangat lagi. Utamanya beban penjenengan sudah saya menjadi ASN jauh lebih baik. Silakan untuk bisa menjadi benar-benar seorang ASN yang memiliki dedikasi tinggi. Tidak hanya mengangkat nama sekolah kita, tetapi juga mengangkat nama dinas pendidikan. Bahkan penjenengan juga sudah menguraikan tentang visi dan misinya Kota Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah refleksi dari mentor kita Ibu Sri Handayani SPD. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar. Terima kasih Ibu Sri Handayani. Selamat untuk Bapak Ahmad Sudibyo yang sudah melaksanakan orientasi pada siang hari ini. Menginjak acara berikutnya di penghujung acara kita yaitu doa. Semoga apa yang akan kita capai hari ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca umur kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau telah melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pintu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk doanya. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Di penghujung acara, dari mulai awal pembukaan dan sampai akhir hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi berikutnya